Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas makalah kami yang berjudul Analisis Aktivitas Investasi Antar Perusahaan. Adapun dari kelompok 6 yang anggotanya, Doi Soliha, saya sendiri, Muhammad Isamali, dan pelajaran ini diampu oleh dosen Dr. Mutawali SEIMM. Materi yang akan kami bahas ada sekuritas investasi, analisis sekuritas investasi, akuntansi metode ekuitas penggabungan usaha, sekuritas derivatif, dan pilihan nilai wajar. Untuk mengefektifkan waktu, kita bahas ke materinya ya. Saya persilakan ke Muhammad Isamali. Oke, yang pertama sekuritas investasi. Sekuritas investasi. Sekuritas adalah surat utang yang dapat dicairkan menjadi uang atau kas dengan cepat. Sifatnya yang liquid membuat sekuritas dapat ditransaksikan atau dijual dengan cepat. Sekuritas juga diartikan sebagai bentuk kepemilikan atas aset atau kekayaan dari perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Namun, kini penggunaan istilah sekuritas lebih banyak merujuk pada saham, obligasi, dan produk investasi lainnya daripada diartikan sebagai bentuk kepemilikan investasi. Jenis-jenis sekuritas. Sekuritas dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sekuritas utang dan sekuritas ekuitas. Sekuritas utang. Sekuritas utang adalah bukti kepemilikan utang yang berupa surat berharga yang tergantung dari tenggat waktu jatuh tempo pembayarannya atau ciri-ciri lain. Jenis sekuritas ini biasanya meliputi obligasi pemerintah dan obligasi lainnya, sertifikat deposito, dan sekuritas yang dijaminkan. Biasanya jenis sekuritas ini berlaku untuk jangka waktu tertentu yang kemudian pada akhirnya dapat ditebus. Yang kedua ada sekuritas ekuitas. Misalnya obligasi dan saham. Sekuritas jenis ini merupakan kepemilikan oleh pemegang saham pada suatu entitas, misalnya di perusahaan, yang diperoleh dalam bentuk saham dan mencakup saham biasa dan saham preferen. Para pemegang saham biasanya mendapatkan hak untuk mengendalikan perusahaan lewat hak suara. Bentuk sekuritas. Bentuk sekuritas ini ada 3 macam. Yang pertama ada sertifikat efek atas rujuk, yang kedua sertifikat efek atas nama, dan yang ketiga efek tanpa warkat dan sertifikat global. Analisis sekuritas investasi. Analisis sekuritas investasi memiliki setidaknya 2 tujuan utama. Yang pertama, untuk memisahkan kinerja operasi dari investasi dan pembiayaan kinerja. Yang kedua, untuk menganalisis distorsi akuntansi karena aturan akuntansi dan atau manajemen pendapatan yang melibatkan sekuritas investasi. Jadi, kinerja operasi dan investasi perusahaan harus dianalisis secara terpisah. Hal ini karena kinerja investasi perusahaan dapat merusak kinerja operasi yang sebenarnya. Untuk tujuan ini, penting bagi seorang analis untuk menghapus semua keuntungan atau kerugian yang berkaitan dengan kegiatan investasi, termasuk dividen, pendapatan bunga, dan keuntungan dan kerugian yang direalisasi dan belum direalisasi ketika mengevaluasi kinerja operasi. Selanjutnya, akuntansi metode ekuitas. Metode ekuitas adalah teknik akuntansi yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mencatat keuntungan dan yang diperoleh melalui investasinya di perusahaan lain. Dengan metode akuntansi ekuitas ini, perusahaan investor melaporkan pendapatan yang diperoleh perusahaan lain dalam laporan laba rugi dalam jumlah yang sebanding dengan persentase penyertaan ekuitasnya di perusahaan lain. Nah, untuk metode ekuitas ini digunakan untuk menilai investasi suatu perusahaan di perusahaan lain ketika memiliki pengaruh yang signifikan atas perusahaan yang diinvestasikannya. Ambang batas untuk pengaruh signifikan umumnya adalah kepemilikan 20-50%. Berdasarkan metode ekuitas ini,
Investasi pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan, dan penyesuaian dilakukan terhadap nilai berdasarkan persentase kepemilikan investor atas laba bersih, kerugian, dan pembayaran dividen. Laba bersih perusahaan investi meningkatkan nilai aset investor di neraca mereka, sedangkan kerugian atau pembayaran dividen investi menurunkannya. Investor juga mencatat persentase laba atau rugi bersih investi pada laporan laba rugi mereka. Berikut ini adalah contoh metode ekuitas. Contohnya misalnya, anggap perusahaan ABC membeli 25% saham XYZ Corp seharga $200.000. Pada akhir tahun pertama, XYZ Corp melaporkan laba bersih sebesar $50.000 dan membayar dividen sebesar $10.000 kepada pemegang sahamnya. Pada saat pembelian, perusahaan ABC mencatat debit sebesar $200.000 ke investasi di XYZ Corp atau akun aset dan kredit dalam jumlah yang sama menjadi uang tunai. Pada akhir tahun, perusahaan ABC mencatat debit sebesar $12.500 atau 25% dari pendapatan bersih XYZ sebesar $50.000 untuk investasi di XYZ Corp dan kredit dalam jumlah yang sama ke pendapatan investasi. Selain itu, perusahaan ABC juga mencatat debit sebesar $2.500 atau sebesar 25% dari dividen $10.000 XYZ ke kas dan kredit dalam jumlah yang sama ke investasi di XYZ Corp. Debit investasi meningkatkan nilai aset, sedangkan kredit investasi menurunkannya. Saldo baru dalam akun investasi di XYZ Corp adalah $210.000. Angka pendapatan investasi sebesar $12.500 akan muncul di laporan laba rugi perusahaan ABC, dan saldo baru sebesar $210.000 di akun investasi akan muncul di neraca ABC. Kas bersih sebesar $197.500 yang dibayarkan selama tahun berjalan, pembeliannya sebesar $200.000 dikurang penerimaan dividen sebesar $2.500 akan muncul dalam arus kas dari atau digunakan dalam bagian aktivitas investasi pada laporan arus kas. Selanjutnya, penggabungan usaha akan dilanjutkan oleh teman saya, Doi Solihah. Terima kasih, Bang Hisam. Materi selanjutnya adalah penggabungan usaha. Penggabungan usaha adalah suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan saja, di mana perusahaan tersebut mengambil dengan cara menyatukan saham berupa aset dan non-aset perusahaan yang di-merger. Penggabungan usaha mengacu pada merger atau akuisisi suatu bisnis. Hal ini terjadi bila sebuah perusahaan mengakuisisi sebagian besar ekuitas satu perusahaan lain atau lebih. Beberapa alasan ekonomis penggabungan usaha adalah: yang pertama, untuk memperoleh sumber bahan baku, fasilitas produksi, teknologi, jaringan pemasaran, atau pangsa pasar yang tidak ternilai. Yang kedua, untuk menjamin sumber keuangan atau akses terhadap sumber keuangan. Yang ketiga, memperkuat manajemen. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasi. Yang kelima, mendorong diversifikasi. Yang keenam, mempercepat masuk ke pasar. Yang ketujuh, mencapai skala ekonomi. Dan yang kedelapan, memperoleh manfaat pajak. Akuntansi penggabungan usaha. Dalam akuntansi metode pembelian, perusahaan harus mengakui nilai pasar wajar, aset berwujud dan aset tak berwujud yang diperoleh dalam neracanya yang diakui bersamaan dengan nilai pasar wajar dari kewajiban yang diasumsikan. Aset berwujud diasumsikan, aset tak berwujud aset berwujud disusutkan, dan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Yang pertama, laporan keuangan konsolidasi, melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan perusahaan, induk dan anak perusahaannya dalam satu perangkat laporan konsolidasi, mengabaikan identitas legal yang terpisah antara perusahaan induk dan anak perusahaan karena alasan substansi ekonomi. Yang kedua,
Mekanisme konsolidasi. Konsolidasi meliputi dua langkah, agregasi dan eliminasi. Pertama, laporan keuangan yang telah dikonsolidasi menggabungkan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban anak perusahaan dengan pos yang berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan induk. Langkah kedua adalah mengeliminasi yang berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan induk. Transaksi antar perusahaan untuk menghindari perhitungan ganda atau laba yang diakui prematur. Yang ketiga, penurunan nilai goodwill. Goodwill ditelaah setiap tahun untuk penurunan nilai atau impairment. Penelaahan ini merupakan proses yang meliputi perbandingan antara nilai pasar wajar dengan nilai bukunya dalam akun investasi. Masalah-masalah penggabungan usaha. Yang pertama, pertimbangan kontingen. Dengan sistem akuntansi kini, pembayaran masa depan dengan pengembalian tinggi diakui sebagai tambahan biaya pembelian ketika uang sudah dibayarkan. Biasa disebut dengan kenaikan goodwill. Kewajiban pembeli untuk pembayaran kontingen yang terkandung dalam penawaran harus dinyatakan dalam nilai wajar pada tanggal pembelian dan dinilai ulang secara berkala setiap kuartal agar dapat merefleksikan kinerja aktual, sehingga akan diperoleh volatilitas laba ketika pertimbangan kontingen dinilai ulang. Yang kedua, alokasi total biaya. SFAS 141 mengharuskan perusahaan untuk mengidentifikasi dan menilai kategori aset tak berwujud yang spesifik, meliputi merek dagang dan aset lain yang terkait dengan pemasaran, kesepakatan untuk tidak bersaing, daftar pelanggan kontrak, dan aset yang terkait dengan pelanggaran, aset tak berwujud yang terkait dengan seni artistik seperti tulisan atau lagu, video dan audio visual, termasuk program televisi dan video musik. Aset tidak berwujud yang terkait dengan hubungan kontraktual, paten perangkat lunak komputer, bisnis data, basis data, rahasia dagang atau formula rahasia, dan aset lain yang terkait dengan teknologi. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan dalam proses. Beberapa perusahaan menghapuskan sebagian biaya akuisisi sebagai lead bank, yaitu dengan menilai aset IVRND perusahaan yang diakuisisi sebelum menghapusnya. Dengan adanya insentif untuk menghindari pengakuan IVRND sebagai goodwill, perusahaan menilai IVRND setinggi mungkin untuk meningkatkan penghapusan atau mengurangi amortisasi goodwill. Penghapusan seperti itu akan menimbulkan masalah kualitas laba jika IVRND disajikan overstated, karena hal tersebut akan merendahkan aset dan meninggikan pengembalian ekuitas dan aset. Yang keempat, utang dalam laporan konsolidasi. Jika induk perusahaan menjamin kewajiban anak perusahaan, kreditor memiliki jaminan sebagai tambahan pengaman dengan provisi jaminan potensial. Untuk menilai keamanan kewajiban, analisis kita harus mempelajari laporan keuangan masing-masing perusahaan. Yang kelima, keuntungan dari penawaran perdana saham anak perusahaan. Ivo menjelaskan hal yang umum dilakukan anak perusahaan karena perusahaan berusaha mendapatkan laba yang tidak diakui dalam nilai saham anak perusahaannya, dan pada saat yang sama mempertahankan pengendalian atas anak perusahaan. Yang keenam, penjualan dan pendapatan sebelum akuisisi. Saat akuisisi anak perusahaan dilakukan di tengah tahun, perusahaan hanya melaporkan ekuitas mereka dalam pendapatan dari anak perusahaan dari tanggal akuisisi ke depan. Terdapat dua metode untuk mencapai hal tersebut. Yang pertama, perusahaan dapat menerbitkan laporan laba rugi konsolidasi dengan penjualan, beban, dan laba anak perusahaan dari tanggal akuisisi ke depan. Yang kedua, perusahaan dapat melaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasinya penjualan dan beban anak perusahaan seluruh
tahun dan menarik laba sebelum akuisisi, sehingga hanya laba setelah akuisisi yang dimasukkan dalam laba bersih konsolidasi. Yang ketujuh, Fuss Down Accounting. Harga perolehan perusahaan A untuk mengakuisisi perusahaan B harus didorong turun dan digunakan untuk membentuk basis akuntansi yang baru dalam laporan keuangan perusahaan B yang terpisah. SEC mengakui bahwa kehadiran utang publik, saham preferen, atau kepemilikan minoritas yang signifikan dalam anak perusahaan dapat berdampak pada kemampuan induk perusahaan untuk mengendalikan kepemilikan. Dalam kasus ini, SEC tidak memaksakan untuk penerapan Fuss Down Accounting. Yang kedelapan, keterbatasan tambahan dalam laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan masing-masing perusahaan yang membentuk ekuitas yang lebih besar tidak selalu dibuat berdasarkan basis yang dapat diperbandingkan. Laporan penggunaan kas di masing-masing perusahaan. Perusahaan dengan konsolidasi keuangan yang buruk seringkali digabungkan dengan perusahaan yang analisis keuangannya kuat sehingga mengaburkan analisis. Tingkat transaksi antar perusahaan tidak dapat diketahui. Akuntansi untuk konsolidasi anak perusahaan keuangan dan asuransi menimbulkan masalah khusus bagi analisis. Yang kesembilan, konsekuensi akuntansi goodwill. Pengukuran nilai sisa goodwill menimbulkan masalah pengukuran potensial. Sebagai contoh, pembayaran karena kesalahan estimasi, persaingan tender yang ketat, atau kecerobohan atas sumber daya pemilik atau kreditor tertelan dalam goodwill. Akuntansi penyatuan untuk penggabungan usaha. Perbedaan antara metode penyatuan dengan akuntansi pembelian terletak pada jumlah yang dicatat sebagai investasi awal dalam perusahaan yang diakuisisi. Dalam metode pembelian, akun investasi didebit sebesar harga beli, yaitu nilai pasar wajar perusahaan yang diakuisisi pada tanggal akuisisi. Dalam metode penyatuan, akun investasi didebit sebesar nilai buku perusahaan yang diakuisisi. Aset tidak dinaikkan nilainya dari harga perolehan yang dilaporkan dalam neraca perusahaan yang diinvestasi. Tidak terdapat aset tak berwujud baru yang muncul dari akuisisi. Dan tidak ada goodwill yang dilaporkan. Tidak diakui goodwill ini merupakan daya tarik utama metode penyatuan karena perusahaan menghindari amortisasi goodwill yang berakibat pada penurunan kas. Mekanisme akuntansi penyatuan kepentingan. Akibat yang mungkin timbul dari akuntansi penyatuan dibandingkan dengan akuntansi pembelian. Yang pertama, aset diperoleh dan dibawa pada nilai buku, bukan pada nilai pasar yang tersedia. Yang kedua, penyajian aset yang lebih rendah menghasilkan ekuitas gabungan yang lebih rendah. Yang ketiga, penyajian aset yang lebih rendah menghasilkan beban yang lebih rendah dan menghasilkan laba yang lebih tinggi. Yang keempat, penyajian aset yang lebih rendah memungkinkan menghasilkan keuntungan penghentian aset yang lebih tinggi. Yang kelima, laporan laba rugi dan neraca penggabungan disajikan kembali untuk seluruh periode yang dilaporkan. Sekuritas derivatif. Derivatif adalah istilah yang mengacu pada beraneka ragam instrumen keuangan. Satu karakteristik atau ciri umum instrumen derivatif adalah nilai kontrak derivatif dari sudut pandang investor terkait langsung dengan harga, suku bunga, atau variabel lain apapun yang mendasari kontrak derivatif itu. Salah satu manfaat sekuritas derivatif, kontrak derivatif bisa digunakan untuk membatasi risiko bisnis yang diakibatkan oleh fluktuasi harga atau fluktuasi suku bunga. Satu pihak yang terlibat dalam kontrak derivatif sebenarnya bertaruh atau berspekulasi bahwa harga atau suku bunga yang mendasari kontrak derivatif itu akan bergerak ke arah yang berlawanan dengan yang diharapkan pihak lainnya. Pihak lain itu menggunakan kontrak derivatif yang sama untuk mengendalikan risiko perubahan harga atau suku bunga, melakukan lindung nilai atau lindung risiko.
Contoh instrumen sekuritas derivatif. Yang pertama, kontrak masa depan, future contract, merupakan perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk membeli atau menjual komoditas tertentu atau aset keuangan pada tanggal tertentu di masa depan pada harga tertentu. Yang kedua, kontrak swap contract, merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menukar arus kas masa depan. Yang ketiga, kontrak opsi kontrak, memberikan hak pada suatu pihak bukan kewajiban untuk melakukan transaksi. Sebagai ilustrasi, opsi untuk membeli sekuritas pada harga kontrak tertentu pada masa depan akan dieksekusi atau dilaksanakan hanya jika harga sekuritas pada tanggal di masa depan tersebut lebih tinggi dari harga kontrak. Nah, gambar di bawah ini memperlihatkan klasifikasi derivatif untuk tujuan akuntansi. Semua jenis derivatif tanpa memperhatikan sifat atau tujuannya dicatat sebagai nilai wajar pada neraca. Namun, tidak seperti akuntansi nilai wajar bagi sekuritas investasi, di mana hanya aset yang dinilai sesuai pasar sementara kewajiban yang terkait tidak. Akuntansi derivatif akan mempengaruhi kedua sisi transaksi, sejauh dapat diaplikasikan dengan mengubahnya sesuai nilai pasar. Materi selanjutnya adalah pilihan nilai wajar. Nilai wajar atau fair value adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. PSAK 68 menetapkan hierarki nilai wajar yang mengelompokkan input untuk teknik penilaian yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar menjadi 3 level input. Yang pertama, input level 1 adalah harga kuotasian tanpa penyesuaian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. Input level 2 adalah input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas baik secara langsung atau tidak langsung. Yang input level 3 adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas. Ketentuan pelaporan nilai wajar. Aset yang dijelaskan dalam SFAS 159 pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan dan kerugian dari pengukuran awal dan perubahan dalam nilai wajar sehubungan dengan pengukuran awal serta perubahan dalam nilai wajar yang mengikutinya yang termasuk dalam laba periode sekarang. Implikasi analisis. Yang pertama, keandalan pengukuran nilai wajar. Tugas penting analisis adalah mengevaluasi keandalan pengukuran nilai wajar dan akibatnya terhadap laporan keuangan. Yang kedua, adopsi opportunities dari SFAS 159. SFAS 159 memperbolehkan suatu perusahaan melakukan pembatasan signifikan mengenai aset atau kewajiban khusus apa yang dapat diberlakukan pilihan nilai wajar. Seorang analisis perlu melakukan verifikasi apakah pemilihan nilai wajar merupakan tindakan opportunities dengan tujuan mempercantik laporan keuangan. Alhamdulillah, materi sudah semuanya disampaikan. Jadi, kesimpulannya, sekuritas juga diartikan sebagai bentuk kepemilikan atas aset atau kekayaan dari perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Sekuritas jenis ini merupakan kepemilikan oleh pemegang saham pada suatu entitas, misalnya di perusahaan yang diperoleh dalam bentuk saham dan mencakup saham biasa dan saham preferen. Menganalisis distorsi akuntansi dari sekuritas daftar
distori pontesian yang disebabkan oleh akuntansi untuk sekuritas investasi yang harus diwaspadai seorang seorang analisis, peluang untuk mengakui penjualan keuntungan, kewajiban yang diakui sebesar biaya, definisi sekuritas, ekuitas yang tidak konsisten, klasifikasi berdasarkan niat. Dengan metode akuntansi ekuitas, perusahaan investor melakukan pendapatan yang diperoleh perusahaan lain dalam laporan laba rugi dalam jumlah yang sebanding dengan presentasi penyertaan ekuitas di perusahaan lainnya. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau masih kurang sempurna dalam penyampaian pembahasannya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.